Dan khusus video ini khusus untuk kewajiban perpajakan orang pribadi yang profesinya sebagai YouTuber. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Mentalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada kawan-kawan semua nih yang sebagai pelaku YouTuber atau memperoleh penghasilan yang sumbernya dari AdSense, yang sumbernya dari endorsement, yang sumbernya dari kelas online, yang kelas itu membahas seputar terkait dengan tutorial menjadi seorang YouTuber. Jadi menurut saya penghasilan YouTuber itu ada banyak sekali, tidak hanya bersumber dari AdSense, bisa juga bersumber dari endorsement, bisa juga bersumber dari iklan penjualan, bisa juga bersumber dari YouTuber ini membuat kelas online yang akan membahas seputar terkait dengan tutorial bagaimana caranya menjadi YouTuber sukses. Kalau kita melihat atau kita merujuk ke aturan hukum di bidang perpajakan, seorang YouTuber ini termasuk dalam pengertian tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus. Contohnya yaitu dia dapat membuat suatu film atau dokumentasi yang disebut dengan content creator. Bahwa seorang tenaga ahli ini meliputi seperti seorang konsultan pajak, seorang akuntan, seorang pelawak, seorang artis, penyanyi, dan juga salah satunya termasuk di dalamnya yaitu content creator atau seorang YouTuber atau seorang kesenian. Jadi di dalam aturan itu disebutkan bahwa berbunyi kesenian, baik itu dia dapat melakukan pelukisan atau dia membuat seni dalam videografi, maka dia termasuk dalam pengertian yang disebutkan dalam aturan perpajakan. Lalu bagaimana tarif perpajakan untuk seseorang yang memiliki penghasilan yang bersumber dari AdSense atau seorang YouTuber? Jadi kalau kita melihat rujukan dari aturan undang-undang perpajakan, seorang YouTuber dapat menggunakan yang namanya norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN istilahnya ya. Ini adalah terkait dengan penghasilan yang dia dapatkan dari seorang tenaga ahli. Dia tidak memiliki kontrak kerja dengan siapapun yang terikat. Contohnya kalau pegawai kan dia punya kontrak kerja yang secara terikat ya dengan perusahaan. Jadi dia bisa tanda tangan kontrak. Sedangkan seorang YouTuber di sini tidak. Dia melakukan pekerjaan bebas ya. Dia content creator. Jadi begitu dia kerja dia akan dapat penghasilan begitu. Nah, inilah yang nanti akan dilaporkan pada SPT orang pribadi tahunan. Apakah semua nih seorang YouTuber harus lapor pajak setiap tahun? Tidak ya. Jadi seorang YouTuber yang wajib untuk melaporkan penghasilan setiap tahun hanya seorang YouTuber yang telah memiliki NPWP. Apabila kalau kita ukur dari sisi penghasilannya dia nih, misalkan dalam satu bulan sudah di atas 4.500.000 dari penghasilan yang sumber dari YouTuber, tetapi dia juga belum memiliki niat untuk membuat NPWP, maka apabila penghasilan ini nanti terdeteksi oleh orang pajak, maka dia akan diterbitkan NPWP secara jabatan. Jadi penerbitan NPWP secara jabatan ini adalah penerbitan NPWP yang diterbitkan langsung oleh KPP tanpa permohonan dari wajib pajak. Jadi jenis formulir apa yang dapat digunakan oleh seseorang yang sumber penghasilannya dari YouTube, dari AdSense, dari endorsement dan lain-lain, maka dia dapat menggunakan formulir 1770. Tapi mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Apabila penghasilan saya dalam satu tahun dari YouTuber misalkan kurang dari 60 juta, apakah saya harus menggunakan formulir 1770? Karena formulir 1770 ini tidak semuanya orang bisa mengisinya, karena jarang sekali digunakan oleh orang-orang yang biasanya melaporkan pajak. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, misalkan saya seorang YouTuber tetapi penghasilan saya dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta rupiah. Apakah saya harus menggunakan formulir 1770? Kenapa saya harus tidak menggunakan formulir 1770? Sangat sederhana. Jadi begini teman-teman, formulir 1770 sangat sederhana ini digunakan oleh seseorang yang bekerja di perusahaan ya, bukan bekerja sebagai YouTuber. Jadi formulir 1770 SS ini digunakan oleh seseorang yang bekerja di perusahaan, baik dia itu sebagai pegawai kontrak, baik itu di perusahaan swasta maupun sebagai ASN yang penghasilannya dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta rupiah, maka dia dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan yang mungkin timbul ya seperti ini, apakah saya tidak bisa menggunakan formulir 1770S? Jadi teman-teman, formulir 1770S ini hanya dapat digunakan oleh orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari sebagai pegawai atau dia bekerja di perusahaan.
dan juga dia memiliki penghasilan selain dari pegawai. Jadi selain dari pegawai ini tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang bersumber dari yang didapatkan dari AdSense atau sebagai YouTuber. Jadi kalau saya melihat secara aturan yang tepat, yang paling benar, formulir yang digunakan oleh seseorang yang profesinya sebagai YouTuber yang memperoleh penghasilan dari AdSense, endorsement, kelas online, dan lain-lain harus menggunakan formulir 1770. Apabila tidak menggunakan formulir 1770, apakah ada risiko? Ya tentu saja ada. Misalkan KPP atau Piskes, pegawai pajak, ingin mencari kesalahan wajib pajak, maka kesalahan dalam pemilihan formulir bisa saja menjadi fatal. Buat teman-teman yang masih bingung nih bagaimana tata cara pengisian pelaporan SPT orang pribadi tahunan, saya sudah membahas banyak sekali video di dalam channel saya. Teman-teman bisa tonton di sana, dan khusus video ini khusus untuk kewajiban perpajakan orang pribadi yang profesinya sebagai YouTuber. Jadi misalkan teman-teman memang masuk dalam konteks yang saya bahas saat ini, silahkan teman-teman bisa komen di video ini atau japri saya melalui email dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Karena di channel Andi Matalata Channel saya akan membahas informasi penting terkait dengan kewajiban perpajakan, sehingga teman-teman tidak dikenakan sanksi di bidang perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.